Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, qala mu'allif rahimahullah al-fasl ar-rabi', pasal yang keempat, al-harf, huruf. Haqiqatuhu wa madhahibul ulama'i fihi. Hakikat huruf itu apa dan madhab para ulama di dalamnya. Awalan, alamatul harfi. Alamatul harfi, alamat huruf atau tanda-tanda huruf. Di matanya kata beliau, wa mal harfu fayu'rafu bi alla yaqbala syai'an min alamatil ismi wal fi'li. Adapun huruf, maka huruf itu bisa dikenal dengan dia tidak menerima apapun dari alamat-alamat isim dan fi'il. Maksudnya dia tidak menerima tanda-tanda atau alamat-alamat isim atau fi'il sedikit pun. Nah, nahu, contohnya hal, wabal, walaysa, walaysa minhu, mahma, wa idma, bal, ma masdariyah, bal ma masdariyah, bal ma al-masdariyah. Baik. Coba antum cek di kitab-kitabnya antum. Kawan. Wa idma, setelah wa idma apa? Bal wa masdariyah. Bal Ma masdariyah. ma masdariyah. Yang lain? Sama Ustaz. Bal ma mas. Sama Ustaz. Yang lain. Teman-teman yang lain yang punya kitab. Sama ya. Itu enggak ada balnya. Balnya itu enggak ada. Bal sudah disebutkan depan. Nahu hal wa bal. Walaysa minhu mahma. Wa idma wa ma al-masdariyah. Wa ma al-masdariyah. Bal itu diganti dengan wa. Bal diganti dengan wa. Ataf. Kemudian lamma. Lamma ar-rabitatu fil asah. Lamma ar-rabitah fil asah. Nah, akan datang penjelasannya. Nah, di syarahnya beliau menjelaskan lamma faragtu minal qawli fil ismi wal fi'li. Setelah aku selesai menyebutkan tentang isim dan fi'il, syara'tu fi dzikril harfi, maka aku mulai menyebutkan tentang huruf. Fadzakartu annahu yu'rafu bi an la yaqbalu syai'an min alamatil ismi. Aku menyebutkan bahwasanya huruf itu dikenal dengan ia tidak menerima satupun dari alamat isim wala syai'an min alamatil fi'li, dan tidak menerima satupun dari alamat fi'il. Fantafa ayyakuna ismain atau ayyakuna ismina wa ayyakuna fi'laini. Nah. Baik. Atau fantafa ayyakuna ismaini wa ayyakuna fi'laini, maka kedua-duanya ya itu intafa, ternafikan.
yang menjadi isim atau menjadi fi'il. Wa ta'iyyana ay yakuna harfain. Nah, wa ta'iyyana ay yakuna harfain, maka menjadi pasti bahwasanya keduanya menjadi huruf. Baik. Kan beliau sebutkan contohnya hal dan bal. Contohnya hal dan bal. Hal dan bal itu tidak menerima alamat isim dan tidak pula menerima alamat fi'il. Maka kedua-duanya ternafikan. Hal dan bal, ya, hal dan bal ternafikan menjadi isim. Menjadi dua isim atau menjadi dua fi'il. Ya. Dan telah pasti ia menjadi apa? Huruf-huruf, ya, dua huruf. Ini hal dan bal. Idh laisa illa thalathatu aqsamin. Karena kata dalam bahasa Arab itu tidak lain melainkan hanya tiga kata saja, tiga bagian, tiga jenis saja. Nah, wa qad intafathnani fata'ina ats-tsalitsu. Fata'ina ats-tsalitsu. Kalau dua dan sungguh dua telah ternafikan, kalau begitu dia adalah yang ketiga. Nah, kan kata itu hanya ada tiga. Ini sudah kita pelajari ya di awal-awal dulu pembahasan jurumiyah. Nah, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun fi'lun wa ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Nah, amal ismu fa yu'rafu bitanwin dan seterusnya. Nah, ini pada pembahasan dasar pun sudah antum ketahui ya perkara ini. Nah, berikutnya al-huruful mukhtalafu fi harfiyatiha. Huruf-huruf yang diperselisihkan dalam huruf perhurufannya. Maksudnya huruf yang diperselisihkan apakah dia huruf ataukah bukan. Nah, walamma kana min al-hurufi ukhtulifa fihi hal huwa harfun am ismun. Nasastu alaihi kama fa'altu fil fi'l al-madhi wa fi'l al-amri arba'atan. Nah, ketika huruf itu diperselisihkan, ada huruf di antara huruf-huruf itu diperselisihkan apakah dia huruf atau bukan, huruf atau isim, ya. Maka nasastu, aku memastikan bahwasanya sebagaimana yang aku lakukan pada fi'il dan fi'il madhi dan fi'il amr. Aku nasoskan, ya, aku naskan, ya, aku pastikan ada 4 arba'atan. Nah, maksudnya 4 ini diperselisihkan, ikhwan. Apakah dia fi'il, apakah dia harf ataukah isim. Nah, yang pertama izma wa mahma, yang kedua mahma wa ma al-masdariyah, ma al-masdariyah. Wa lamma ar-rabithah dan lamma ar-rabithah. 4 perkara. Ya. Izma wa mahma, izma mahma ma al-masdariyah dan lamma ar-rabithah. Baik, sekarang beliau masuk rincikan satu-satu. Ya. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan semuanya. Sampai lamma dan jenis-jenisnya. Ada lamma nafiyah, ada, ya, lamma ijabiyah, lamma rabithah. Akan datang nanti. Baik, fa amma izma. Nah, di sinilah pentingnya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita belajar secara bertahap, ya. Antum bayangkan kalau ada orang yang baru mau belajar bahasa Arab, dia langsung masuk kontrol nada, dia akan kebingungan, dan kebingungan ini akan membuat dia berputus asa, ya kan. Nah, kalau sudah pernah belajar dasar, ya dia sudah tahu, ya, dia sudah pernah pelajari sebelumnya, itu tidak asing lagi dia dengarkan. Nah, kalau baru belajar langsung masuk dalam pembahasan khilaf, ini akan membuat dia kebingungan. Nah, demikian pula hal-hal yang lainnya, ya. Kenapa dia bisa bingung? Ya. Karena ilmu itu belum pantas untuknya. Nah, belum waktunya dia masuk ke situ. Ini kita bisa kiaskan ke dalam banyak hal. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Seseorang yang masuk ke dalam perkara yang bukan bagiannya, ya, dia bukan ahli di situ. Bukan urusannya di situ. Maka kalau dia masuk di situ, maka dia akan kebingungan. Nah, ya, contoh kalau antum main di Facebook umpama
semuanya, atau antum tidak pelajari sebelumnya. Ya. Apalagi sampai mau berdebat, ya. Jangan. Lebih baik ya, kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kita dan bermanfaat juga untuk orang lain. Karena kalau kita masuk dalam perkara yang bukan bagian dari keahlian kita, bukan bidang kita, bukan bagian kita, maka kita akan kebingungan dan itu merugikan diri kita sendiri. Nah, masih mending kalau hanya merugikan diri sendiri. Kalau merugikan orang lain, nah, apalagi sampai menyesatkan orang lain, ya karena berbicara tanpa ilmu. Nah, baik. Adapun izma, kata beliau, fakhtalafa fihi, maka para ahli nahu berselisih di dalamnya. Fakhtalafa fihi si bawaih wa ghairuhu. Nah, mereka yang berselisih di dalamnya adalah si bawaih dan selainnya. Si bawaih boleh dibaca si bawaih yang sering dibaca oleh para ulama, atau bisa dibaca si buyah. Si buyah itu apa namanya? Bacaannya ahlul hadis biasanya. Nah, faqala si buyah atau faqala si bawaih. Dulunya bisa antum baca. Sama rohawaih. Ya, bisa dibaca rohuyah. Faqala si bawaih innaha harufun. Nah, izma itu harufun. Bimanzilati, yang menduduki posisi in asyartiyah. Menduduki posisi in syartiyah. Fa'idha qulta, kalau kau katakan izma takum akum. Izma takum akum. Kalau kau katakan jika engkau duduk, maka aku pun duduk. Fama'nahu, maka maknanya adalah in takum akum. Ya. Maka maknanya adalah jika kau duduk, maka jika kau berdiri, maka aku berdiri. Bukan duduk ya, berdiri. Wa qala al-Mubarrid wa bin as-Saraj wal Farisi. Nah, adapun al-Mubarrid Ibnu Siraj, Ibnu Saraj, Ibnu Sarraj dan Al-Farisi. Nah, mereka semua ini ahli nahwu ya. Al-Mubarrid Abul Abbas Muhammad bin Zaid. Ini imamnya ahli nahwu di Basrah. Nah, juga punya banyak tulisan-tulisan. Ya. Yang kedua Ibnu Sarraj. Ini sudah lewat ya pembahasannya, terjemahnya, biografinya. Demikian pula Al-Farisi. Nah, ini juga sudah lewat Al-Farisi. Nah, mereka bertiga ini mengatakan apa? Innaha dharfu zamanin. Innaha dharfu zamanin. Izma itu adalah dzaraf zaman. Kalau dzaraf ya berarti isim kan? Ya. Nah. Wa innal ma'na fil mithal mata taqum akum. Ya. Kalau begitu makna dalam contoh izma takum akum itu sama dengan makna mata takum akum. Kapanpun kau berdiri maka aku juga berdiri. Wahtajju bi annaha qabila nah. Wahtajju bi annaha qabla dukhuli ma kanat isman. Qabla dukhuli ma kanat isman. Mereka berhujjah bahwasanya sebelum kemasukan ma ya izma kanat isman, maka dia adalah isim. Jadi izma itu sebelum adanya ma masuk itu adalah isim. Ya. Wal aslu ada mutaghyir, maka pada asalnya nggak boleh ada perubahan. Ya. Nah, wa ujiba, maka dijawab. Ya, dijawab. Ya, berarti ini alamat ya tanda bahwasanya beliau mendukung pendapatnya si Bawaih. Bi anna taghyira qad tahaqqaqa qat'an. Dan dijawab bahwasanya perubahan itu sungguh telah ada, telah pasti ya
secara sudah pasti terjadi. Nah, bidalili dengan dalil annaha kanat lil madhi, dengan dalil bahwasanya ia itu ya, annaha hanya kembali kepada idma. Ha kembali kepada iz. Ha kembali kepada iz. Annaha fadalla ala annaha, maka itu menunjukkan bahwasanya dia hanya di situ ha pada kata annaha itu hanya kembali kepada iz. Annaha kanat lil madhi, itu sebelumnya adalah sesuatu yang telah berlalu. Nah, menunjukkan sesuatu yang telah berlalu. Fasarat lil mustaqbal, maka setelah itu dia menjadi makna sesuatu yang akan datang. Fadalla ala annaha nuzi'a minha, maka ini menunjukkan bahwasanya ia dicabut dari makna itu. Nuzi'a minha dzalikal ma'na al-battata. Nah, diangkat darinya makna tersebut secara pasti. Wa bihadzal jawab nazar, tapi dalam jawaban ini ada nazar, ada perlu ditinjau ulang. Nah, ini perhatikan ya, ikhwan, kalau ada antum mendapatkan fihi nazar ya, atau wa fi hadzal jawab nazar, dalam jawaban ini ya, wa fihi nazar, dalam jawaban ini biasa mereka katakan fihi nazar. Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu ya, kode dari para ulama bahwasanya pendapat itu lemah ya. La yahtamiluhu hadzal mukhtasar, dan penjelasan ini tidak muat untuk disebutkan dalam penjelasan yang ringkas ini. Nah, ya intinya ada perbedaan pendapat antara Sibawayh dan 3 ahli nahwu yang lainnya. Al-Mubarrad dibikin oleh Ibnu Sarraj wal Farisi ya. Kalau Sibawayh mengatakan idma itu adalah isim, kalau yang 3 lainnya mengatakan adalah Sibawayh mengatakan itu adalah harf, sedangkan yang lainnya mengatakan itu adalah isim. Nah, antum ikut pendapat yang mana? Ikhwan, antum ikut pendapat yang mana, ikhwan? Antum pilih salah satunya, enggak masalah. Yang penting antum jangan datangkan pendapat ketiga. Tiba-tiba antum katakan, ya udah, Sibawayh bilang isim, sedangkan Ibnu Sarraj, Al-Farisi, Al-Mubarrid mengatakan isim. Ya udah, kalau gitu kita punya pendapat sendiri. Dia adalah fi'il umpamanya. Nah, ini antum kurang ajar namanya. Sudah tahu khilafnya hanya 2, antum datangkan pendapat baru. Itu enggak boleh. Ya. Tidak boleh mendatangkan pendapat baru pada khilaf yang sudah ma'ruf di kalangan para ulama. Nah, berikutnya mahma. Wa amma mahma fa za'amal jumhuru annaha ismun. Adapun mahma, jumhur menyangka bahwasanya berpendapat bahwasanya mahma itu adalah isim bidalili qaulihi ta'ala. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, mahma ta'tina bihi min ayatin. Nah, falha min bihi a'idatun 'alaiha. Maka huruf ha pada kata bihi, perhatikan, mahma ta'tina bihi. Nah, ha pada kata bihi itu kembali kepada mahma ya. Wa dhamiru la ya'udu illa 'alal asma. Nah, sedangkan domir ha itu ya, domir itu tidak mungkin dibalikkan atau dikembalikan kepada isim, dikembalikan kecuali kepada isim. Artinya apa? Domir itu kalau dikembalikan pasti dikembalikan kepada isim. Nah, kalau begitu ya, mahma adalah isim. Wa za'ama as-Suhaili wa ibnu Yas'un. Nah, Suhail Abdurrahman bin Abdullah dari Suhail. Jadi disebut sebagai Suhaili. Nah, juga salah satu ahli hadis, ahli nahu.
Nah, demikian pula Ibnu Yas'un. Ibnu Yas'un Yusuf bin Yabqa. Ini ahli nahu di Andalus. Andalus itu sekarang di Spanyol. Nah, Andalusia. Sekarang sudah nggak ada. Tinggal sisa-sisa saja. Nah, seperti yang kita lihat sekarang di mana di Iran. Iran itu dulu basisnya Ahlus Sunnah. Sekarang sudah nggak ada. Bisa dikatakan sudah tidak ada lagi Ahlus Sunnah di situ. Semuanya Syiah. Nah, kalaupun ada segelintir saja. Nah, mereka berdua mengatakan apa? Itu adalah huruf, bukan isim. Wastadalla ala dzalika biqauli Zuhair. Mereka berdalil ya dengan ucapannya Zuhair atas perkara itu. Zuhair bin Abi Sulma Al-Muzani, penyair jahiliyah. Nah, apa kata Zuhair ini? Zuhair bin Abi Sulma Al-Muzani, dia mengatakan wa mahma takun inda imri'in min khalifatin wa in khalafa takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Nah, wa mahma takun inda min khali wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Mahma takun karena mahma ya. Mereka mengatakan mahma ini adalah haruf syartiyah yang menjazm ya. Apa buktinya menjazm? Itu fi'il mudhari langsung jadi takun. Harusnya apa? Takunu, ya kan? Takunu, takunu, nunnya disukun. Sukun ketemu dua sukun. Sudah satu. Wa taqriru dalilin wa taqriru khaliqah ya. Isman litakun. Jadi kalau kita sebutkan wa mahma takun indamri'in min khaliqana yakunu, ada khabarnya. Nah, isim kana, isimnya mana? Isim takun. Isim takun adalah khaliqah. Min di situ adalah zaidah. Min di situ adalah zaidah. Ya, mahma takun indamri'in min khalifatin, apa bukan khaliqah ya? Min khalifatin.
Di situ khaliqah atau khalifah? Coba naik di atas. Iya, khaliqah. Baik. Nah, untuk bahwasanya keduanya anta Suhail As-Suhaili dan Ibnu Yas'un. Mereka menguatkan dalil bahwa itu khaliqah saja. Khuluwul fi'li min al-dhamir. Tidak boleh karena tidak ada jumlah yang terletak sebagai khobar untuknya. Baik. Kita baca an alla mawdi'a rab ta'ayyan, dia adalah huruf. Jadi Suhaili dan Ibnu Yas'un ya, huruf karena kenapa dia huruf kata mereka mahma di situ tidak ada mahalnya, la mahalla lahu min al-i'rab. Kalaupun ada mahalnya maka dia pasti mubtada sedangkan di situ ya. Kenapa ternafikan? Karena nggak ada robit, nggak ada pengikat ya antara jumlah sebelumnya ya, antara jumlah yang ada setelahnya ya, yang menunjukkan mereka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lam. Nah, mereka mengatakan mahma itu enggak ada i'rabnya. Ya, kalaupun seandainya ada i'rabnya berarti kalaupun seandainya ada i'rabnya maka dia pasti mubtada. Nah, sedangkan muta'azzir di situ ya ternafikan, tidak bisa dia jadi mubtada di situ. Kenapa? Karena enggak ada khabarnya. Ya, itu mengikat kalimat-kalimat itu kepada mubtadanya. Artinya enggak ada robit yang menunjukkan mubtada ini punya khobar. Nah, kalau begitu mahma di sini la mahallalaha minal i'rab. Kalau dia la mahallalaha minal i'rab, enggak ada posisi dalam i'rab, berarti dia adalah huruf. Nah, wat tahqiq mustatir. Nah, ya. Dan yang benar kata beliau, isim takun itu mustatir. Isim takun mustatir.
Dan kata wa min khaliqah, dan kata min khaliqah itu tafsirun li mahma, itu adalah tafsir untuk mahma. Ya. Kama anna min ayatin tafsirun lima, sebagaimana kata min ayatin itu tafsir bagi ma, tafsir bagi kata ma. Nah, dalam firman Allah seperti ma nansakh min ayatin, ma nansakh min ayatin. Nah, kata min ayatin itu tafsir bagi ma, ya, tafsir bagi ma, ya. Kalau begitu, wa mahma mubtada'un, sedangkan mahma adalah mubtada, wal jumlah khobar, sedangkan jumlah berikutnya adalah khobarnya. Paham nggak ya, kawan? Jadi siapa Ibnu Hisham rahimahullah taala mentahqiq, menguatkan bahwasanya mahma itu mahma yang rajih dia adalah isim. Itu intinya di situ. Nah, kalau dia adalah isim, ya. Kalau dia adalah isim, mahma takun, ya, mahma takun, kan itu ada i'rabnya. Apa ada contohnya? Mahma takun, ya, mahma takun inda mri'in min khalifah. Ya. Beliau mengatakan pun mustatir. Nah, dan kata min khaliqah itu tafsir bagi mahma. Tafsir bagi mahma. Sama seperti dalam ayat ma nansakh min ayatin. Kata min ayatin itu tafsir bagi kata ma. Ya, tafsir bagi kata ma. Ma di situ isim. Ya. Nah, isim syarat, ya. Isim syarat. Ma di situ isim syarat. Nah, kalau begitu mahma juga isim. Sama seperti dalam ayat. Ya. Wa mahma adalah mubtada, ya, ini isim. Ya, beliau menguatkan mahma adalah mubtada. Nah, mubtada ya isim. Sedangkan jumlah setelahnya adalah khobarnya. Nah, berikutnya ya, ma al-masdariyah. Wa amma ma al-masdariyah fahiya allati tusbaku ma'a ma ba'daha bimasdarin. Nah, bentar Ikhwan. Bentar. Nah, wa amma ma al-masdariyah, adapun ma al-masdariyah fahiya allati tusbaku ma'a ma ba'daha bimasdar. Itulah masdariyah itulah yang dileburkan bersamaan dengannya, bersama dengan apa yang datang setelahnya dengan masdar. Nahu, contohnya ucapan munahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, waddu ma anittum. Waddu ma anittum. Ay waddu anatakum. Nah, waddu anatakum. Wa qaulu syair, juga ucapan seorang syair, yasurul mar'a ma dhahabal layali wa kana dhihabuhunna lahu dhahaba. Nah, lanjut.
Baik. Ya. Ini bait syairnya, Masya Allah ya. Tapi kita jelaskan dulu, nanti kita jelaskan artinya. Baik. Maksudnya, yasurul mar'u dhahabul layali. Seseorang itu dengan berlalunya malam, berlalunya hari, dengan berlalunya siang dan malam, berlalunya hari, seseorang itu membuat seseorang itu senang dengannya. Ini berlalunya siang dan malam, berlalunya hari, itu membuat senang seseorang, membuat senang seorang hamba atau manusia. Nah, padahal ya, waktunya, dengan habisnya waktu yang berlalu itu, habis pula umurnya dan dia dekat dengan ajalnya. Ya. Baik. Berarti ma di situ adalah sesuatu yang digabungkan dengan sebelumnya. Ya. Yasurul mar'u dhahabul layali, begitu. Yasurul mar'u dhahabu al-layali. Karena untuk mencari ma masdariyah, ya kita ambil fiilnya kita carikan apanya? Fiilnya kita carikan masdarnya. Dhahaba, masdarnya adalah dhahabu. Ya, dhahabu. Ya. Setelah itu fa'ilnya kita jadikan mudhaf ilaihi. Jadi kata dhahabal layali, ya. Ya, dhahabal layali menjadi dhihabul layali. Dhihabu atau dhahabu al-layali. Wa qad ikhtalafa fiha. Jadi beliau menjelaskan ma masdariyah itu adalah ma ya yang nanti dileburkan, digabungkan dengan kata-kata yang datang setelahnya. Seperti tadi ya. Yasurrul mar'u ma dhahabal layali. Ma dhahaba al-layali. Nah, ma masdariyah. Dhahabal layali kita ambil dulu dhahaba, fiilnya kita carikan dulu masdarnya. Setelah itu fa'ilnya kita jadikan mudhaf ilaihi. Maka jadilah mudhaf ilaihi. Ya. Yasurul mar'u ma dhahabal layali, maksudnya yasurul mar'u dhahabul layali. Begitu. Baik, sekarang beliau ingin jelaskan tentang hukumnya. Dia isim atau fiil, isim atau huruf. Wa qad ikhtulifa fiha, dan sungguh itu diperselisihkan di dalamnya. Yakni ma, ya, ma masdariyah ini diperselisihkan. Fa dhahaba Sibawayh mengatakan ila anna harfun. Maksudnya dia adalah huruf. Ya. Bimanzilat an, ya, yang menduduki posisi an al-masdariyah. Wa dhahaba al-Akhfash wa bin Sarraj. Akhfash bin Sarraj mengatakan ya ila annaha ismun bimanzilatil ladzi. Dia adalah isim ya menduduki posisi allazi. Allazi adalah isim, ya kan? Isim mausul. Waqi'un ala ma la waqi'un ala ma la yu'qal. Alladhi, yang terletak pada sesuatu yang tidak bisa dicerna. Wa huwal hadath. Nah, dan itulah al-hadath, ya, kejadian. Nah, sesuatu yang baru yang tidak mungkin untuk dicerna oleh akal. Wal maknanya adalah waddul ladzi anittumuhu. Waddul ladzi anittumuhu. Ai al-anata alladzi anittumuhu. Nah, wa yasurul mar'u alladzi dhahabuhu al-layali. Ai al-dhahabu alladhi dhahabahu al-layali. Nah, wa yuridu ala hadha al-qawl annahu lam yasma' a'jabani ma qumtahu wa ma qa'adtahu. Wala sahha ma dzakara lajaza dhalika. Lianna al-asla anna al-a'ida yakunu madhkuran la mahdhufan. Ya.
Baik. Kalau begitu, ma di sini sebagai apa? Sebagai harf atau isim? Beliau tidak menyebutkan tarjih ya. Nah, ma masdariyah harf. Ya. Dan itu sesuai dengan pendapatnya Sibu ya atau Sibawai. Nah, dia sama dengan posisinya an masdariyah. Ma masdariyah sama dengan posisi an masdariyah. Sedangkan pendapat Akhfash dan Ibnu Sarraj mereka mengatakan ma di situ adalah isim. Adalah isim, bukan huruf. Nah, sama posisinya dengan posisi alladzi ya. Yang dalam persisian mereka antara huruf dan isim. Kalau kita katakan dia adalah huruf, berarti dia disamakan dengan an masdariyah. Kalau kita katakan dia adalah isim, maka dia disamakan dengan apa? Alladzi yang merupakan isim mausul. Nah, wallahu a'lam. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Ada yang kurang jelas yang mau bertanya seputar pembahasan? Fadhal. Baik. Makna bait syairnya ya ada di situ ya. Yasurrul mar'u ma dhahabal layali. Ya. Seseorang itu dibuat senang dengan berlalunya siang dan malam. Sedangkan wa kana dhahabuhunna, sedangkan berlalunya siang dan malam itu adalah lahu dhahaba, adalah kepergian untuknya. Maksudnya sesuatu yang kepergian untuknya, maksudnya dia semakin dekat dengan kepergiannya, dengan kematiannya. Ya. Banyak orang kan begitu, senang berlalu siang dan malam. Ya. Padahal dia tidak sadar bahwasanya berlalunya siang dan malam itu mendekatkan dia kepada kematian. Nah, wallahu a'lam. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Ada yang mau bertanya? Fadhal. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.